sadaya biasa bersilaturahim. Mudah-mudahan membola-bola daya saat senantiasa seluruh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat kali salam menjadi lipat surahkeun ka junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dan di kaum sadaya dihormat Ketua Forum Silaturahmi Guru Ngaji Kabupaten Bandung Barat Renengan para koordinator kecamatan ada di 7 kecamatan. Ngaturkeun nuhun Mang Ustaz karena waktosna bagi tempat anu parantos biasa memfasilitasi karena dia kempelan. Tapi biasanya memulai dari tentang kepemiluan. Jadi pemilu itu sebagai momentum untuk memilih pemimpin negara, para wakil rakyat, presiden, DPR RI, DPR provinsi, kabupaten, dan DPD. Lebih dari itu, bukan hanya sekedar diantarkan, bukan hanya sekedar yang dijajah kurang. Lebih dari itu, mereka akan diberikan mandat, akan diberikan tugas dan amanah untuk menata kehidupan 5 tahun ke depan. Apakah kehidupan tingkat nasional ataupun provinsi dan kabupaten. Tentunya mereka harus mampu membawa amanah itu sesuai dengan harapan masyarakat. Karena kehidupan berbangsa itu banyak hal. Satu ada yang menyangkut tentang politik dan demokrasi. Kedua ada yang menyangkut tentang ekonomi dan pembangunan. Yang ketiga ada yang menyangkut pendidikan, kesehatan dan juga pendidikan. Garis besarnya adalah itulah. Turunannya sangat banyak sekali urusan yang terkait dengan kehidupan berbangsa. Namun pengingat kalau kita sadari bahwa pemilu di era reformasi ini sudah kelima kali. Sudah kelima kali pemilu kita. Pertama zaman Gus Dur, Megawati, yang kedua zamannya Pak SBY 2 periode dan Pak Jokowi 2 periode. Dan pemilu yang sekarang itu adalah pemilu yang mau ke-6. Biasanya sebuah era kalau sudah ke-6-nya itu sudah the end. Orde Baru pun pada periode ke-6 itu jatuh. Nah, pertanyaannya apakah 5 kali pemilu ini kehidupan berbangsa itu lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat atau bagaimana gitu kan? Nah, kalau kita lihat kehidupan politik berdemokrasi dengan 5 kali pemilu, mestinya rakyat itu semakin cerdas. Rakyat itu semakin terdidik dengan kepemiluan. Melihat capresnya, dilihat gagasannya, dilihat kapasitas dan keilmuannya, kemampuannya. Kemudian dalam berdemokrasi tentunya masyarakat harus dewasa. Dengan kedewasaan ketika berbeda pilihan harus saling menghargai dan menghormati. Tapi faktanya berbanding terbalik, di mana 5 kali pemilu saya lihat mental dan moralitas masyarakat itu makin hari makin terdegradasi. Maaf sekali di masyarakat hari ini saya setiap datang kemana-mana
mau ke ibu-ibu, mau ke semua hampir selalu berbicara tentang yang mengarah ke materi. Ini tidak salah masyarakat itu, karena memang 5 kali pemilu mengajarkan seperti itu. Gitu. Karena masyarakat itu syarat dengan materialistik, transaksional, dan pragmatis. Itu real di mana-mana, Pak. Di kota, di desa, di semua. Kemudian kalau kita lihat kedewasaan dalam berdemokrasi, real itu masyarakat nggak dewasa hari ini. Dimana ketika berbeda pilihan, jangankan rakyat di bawah, para tokoh aja ketika beda pilihan bisa konflik. Pesantren yang satu dengan pesantren lainnya ketika beda dukungan dan aspirasi itu nyaris benturan. Apalagi masyarakat gitu ya, tetangga dan tetangga, karena beda dukungannya itu menjadi tidak bertegur sapa lah, benturan sosial. Ini bukti ketidakdewasaan dalam berdemokrasi. Ya, ini mungkin bukan hanya 5 kali pemilu ya. Kita terlalu banyak di Indonesia ini pemilihannya. Kebablasan kita copy paste demokrasi di Amerika. Amerika mah masih hanya presiden yang dipilih langsung, itu gubernur dan wali kota. Di Indonesia bukan hanya itu. Kepala desa dipilih, RT RW dipilih, DKM dipilih, terlalu banyak pemilihan. Dari situ kan efeknya apa? Karena jiwanya jiwa kontestatif, jiwa bertarung, dan pertarungan itu tidak selalu menghasilkan orang legowo dan orang yang menghargai. Jadi real gitu ya. Dari sisi politik demokrasi saya belum menemukan yang 5 kali pemilu itu berefek positif. Pun ekonomi begitu, yang dirasakan hari ini dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, perbaikan itu hanya di angka. Pertumbuhan ekonomi angka ya signifikan, ketika negara-negara lain drop gitu, pertumbuhan ekonomi kita tumbuh. Tapi kenyataan di masyarakat serba sulit sekali. Kepastian usaha itu hampir nggak ada. Petani yang bertani nggak ada jaminan ketika panen untuk besar. Yang dagang pun kayak begitu. Lapangan kerja ya sulit juga gitu. Ekonomi, harga apalagi yang dirasakan keseharian oleh ibu-ibu ya harga gitu kan, seolah-olah ya nyaris lah ya tidak terjangkau gitu. Naiknya itu setiap mau pemilu dan setelah pemilu. Sama pendidikan dan kesehatan pun hari ini belum merata benar. Dia hanya orang yang punya kecukupan finansial yang bisa menyekolahkan anaknya lebih tinggi. Pelayanan kesehatan pun sama. Penegakan hukum ya apalagi. Keadilan hari ini hadir dan bisa dirasakan oleh semua lapisan. Hukum kata para advokat memang iya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Namun rakyat itu bersalah mah jangan besok atau lusa, ketika kejadian 1-2 jam sudah ditangkap. Sangat mudah menangkap rakyat karena rakyat nggak berdaya. Ya bayangkan kalau yang berperkara bermasalah itu orang yang punya jabatan, diperiksa wae 5 kali gering, terus malah nyaris setelah ditersangkakan nggak tahan-tahan. Begitu. Apa itu yang kita harapkan dengan penegakan hukum di Indonesia yang dirasakan oleh masyarakat? Ketika masyarakat lapor adanya kehilangan belum tentu direspon, sangat lambat dan berbiaya tinggi. Gak punya uang nggak ada keadilan. Nah, itulah potret yang dihasilkan dari 5 kali pemilu. Di samping banyak capaian-capaian positifnya. Lalu pertanyaannya, apakah pemilu yang kita laksanakan 5 tahun ini, gitu kan, kenapa tidak
berbanding lurus dengan harapan, malah berbanding terbalik gitu. Saya berani membuat hipotesa bahwa ternyata yang kita pilih setiap pemilu itu bukan sejatinya calon pemimpin yang itu diharapkan oleh masyarakat. Siapa itu? Yaitu tidak lebih dari dropping partai politik. Nah, apa? Kurang kan hari ini disuguhkan oleh partai politik, tidak pernah tahu siapa itu, asal usulnya dari mana, kemudian pernah nggak berkiprah di masyarakat, jejak rekamnya seperti apa, investasi sosialnya seperti apa. Nah, kita nggak tahu. Tiba-tiba partai menempatkan jelek-jelek juga mau usung pemilu, tiba-tiba ada baligo, kan? Hari ini mah nggak mesti orang aktif di partai politik harusnya enggak, asal punya uang. Yang ambil khawatir hari ini di Jakarta itu menempatkan orang bukan hanya orang Pulau Jawa, orang dari mana-mana silakan ambil dapil sesukanya gitu kan. Dulu ke ayah, investasi politik nggak pernah, kemudian ayeuna relasi juga di situ nggak banyak gitu kan. Apa yang terjadi ya setelah masuk di area tempur mau tidak mau ya tertuntut untuk menang, ya maka berbagai cara dilakukan, dan beli kepala, ada yang serangan pajak, ada yang main di penyelenggara. Yang penting yang menang gitu. Nah inilah menurut saya yang perlahan mengikis kualitas demokrasi. Nah maka saya berani mengatakan nggak berharap banyak dengan kondisi seperti ini, karena yang dipilih adalah ya bukan sejatinya memimpin harapan. Nah maka saya ingin mengawali dan tradisi memilih itu orang yang memang harus membangun minimal silaturahmi lah, supaya berhenti unggal tahun oge gitu kan, di saat-saat tertentu ya ada. Namun tapi kita pemilu kan beberapa hari lagi, Ustaz, hitungan hari, dan kita nggak mungkin ngabejar-biaskan biji-bijina itu calon desa hatimah mau cek apa tos itu yang berenang habis so ya udahlah, kalau memang begini gitu mau tidak mau dilematis posisinya ya kita paling tidak lah mulai dulu orang madurur lah gitu. Paling tidak dukung aja dulu, jika mau ayah rugi nggak dukung dulu, menang bakal kabar kehormatan LG mau goreng yang dulu dari sini. Tapi kan belum tentu ada dulu orang menyalon, itu kan saat tuh, ya lah, deket kan dulu namanya, deketnya bisa jadi deket jarak, bisa jadi deket emosional, deket jarak merentah tangga, emosionalnya yang berbaraya, nyambung ke misteri. Tapi kriteria itu juga belum jadi jaminan, karena yang namanya saudara, yang namanya tetangga teh deket, yang belum tentu sesuai harapan oke gitu. Ayah wae tetangga ping dulu teh anu kita sebut aja nutup kita sebut gitu kan. Gitu. Tapi ya lamun eueuh eta mun kriteria saha yang beri final tadinya nu beres lah, nu pernah kenal, nu pernah berjabat tangan, nu pernah amprok, nu pernah kabang. Jadi nu beres dan beri kabang emosionalna nah lewat sama-sama pernah di komunitas, sang alumni, pernah berorganisasi bareng misalnya. Seperti namun sebabnya seperti itu anu jadi acuan untuk memberikan dukungan santai tenang berlamun etama Pak Pira kemudian ejung dulu mah apal alamat-alamat saja. Apal ayeuna kumaha jejak rekamna gitu kan. Itu ketimbang berkurang ya sahawai. Itu pengingat Pak. Jadi abdi bersilaturahmi dengan para ustadz
kita nutus kedua kali Pak. Tempoh hari di Cipongkor, kemudian yang Lampung aya salapan apa ya? Ya salapan kecamatan, kemudian 7 deui panginten. Ya sepodos namina genap panginten jadi sadayana macam jalan. Betul baju pada baju. Oh, mohon. Bisa lagi mau kan? Masalahnya. Assalamualaikum. Mana tuh? Bertina sekarang mulia. Oh. Jadi panginten sadayana kecamatan ku abdi terus silaturahmi panginten Pak. Naon panginten abdi ngabdi di Bandung Barat. Bandung Barat terus janten lembur abdi kedua. Para abdi nikah ka bojo orang Gunung Halu. Orang Taman Jaya. Tapi para tokoh dongkap Pak. Ustadz di selatan kan curhat menyampaikan ialah masa lalu gitu kan. Itu tadi disebutkan juga Ustaz rindu akan tokoh gitu ya. Maka abdi rendang ada rorong Ustaz jika itu cenah kira-kira namun ngadorong figur gitu kan anu sama backgroundna di santri kumaha gitu kan. Tapi diulikeun deui abdi ka para ustad para guru ngaji sebab tapi mah di Garut ge ayeuna nuju diantosan kudu nyalon bupati gitu. Tapi yalah cek abdi urang kieu we nama orang kalkulasi dan orang ukur we suara melalui abdi pencalonan DPD. Lamun sekiranya suara abdi di Bandung Barat signifikan melebihi suara di Garut, berarti abdi nawa itu nyalon bupati di Bandung Barat. Gitu. Dan begitu pun di Garut. Da ukuranna ku pemilu panten bakti. Maka Bandung Barat ku abdi dikonsolidasi betul gitu. Jadi berlapis lah gitu kan NGO aku abdi diajak, kemudian penggiat sosial aku abdi diajak gitu kan selain jaringan keluarga. Terakhir kemudian biasanya Pak yang kita KDPD mah kirang respek. Kita KDPD atau penelitian DPD masih kena jadi barang asing, nah atau DPD itu kan fungsi naon di tiga rumah DPD masih blank Pak. Jangankan di kalangan masyarakat biasa, abdi di kampus wae masih suatu sulit tahu detail tentang DPD. Di DPD teh produk reformasi. Dakar orde baru mah aya utusan daerah atau utusan golongan. Dengan utusan golongan teu aya. Ayeuna reformasi mah hanya utusan daerah. DPD karena Indonesia menganut bikameral gitu. Parlemennya sama seperti di Amerika. Aya senat, aya kongres. Di urang parlemennya aya dua, aya DPR, aya DPD. Tapi dalam satu rumah yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Cuman apa yang membedakan antara DPD dan DPR? Jadi sama kalau tugas mah, tapi reses ada reses, fasilitas sama. Cuman ketika kita berfungsi untuk membuat legislasi, undang-undang. Ketika DPD membahas dan DPR membahas, sama-sama membahas. Ketika DPD dan DPR membuat naskah akademik untuk sebuah undang-undang dibuat. Ketika uji sahih, rancangan undang-undang itu sama. Cuman bedanya setelah DPD mapinang, DPD tidak mengeksekusi RUU itu menjadi undang-undang. Tapi DPD hanya sampai pada memberikan pertimbangan kepada DPR.
dan yang mengeksekusi itu adalah DPD. Matakna DPD mah nepikeun ka kiamat moal mungkin ngaluhuran DPR. DPD mah da eksekusinya ya di DPR. Jadi setelah selesai naskah akademiknya itu dibuat, kemudian dibahas secara komprehensif di undang-undang itu, kemudian diuji sahih di kampus-kampus dan diuji oleh para pakar, sebelum diputuskan DPD membuat pertimbangan ke DPR bahwa undang-undang tersebut sudah layak dan siap untuk diundangkan, disahkan menjadi undang-undang. Itu fungsinya DPD dalam legislasi. Budgeting pun sama, Abi nggak bahas APBN nggak bahas. Asumsi APBN, kemudian pendapatan negara, kemudian porsi kementerian dan lembaga tinggi, semua membahas. Cuman ketika disahkan DPD mah nggak dibawa. Cukup aja nota pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN, gitu kan? Gitu. Sampaikan ke DPR. Nanti pengesahan itu semua ada eksekusinya itu di DPR. Mata anggarannya DPR mengalah sorangan. Itu kan DPR. Begitupun pengawasan sama. Jadi ialah intinya tidak se-struggle, tidak sekuat DPR. Rugi seharusnya apa? Tapi mah dipilih juga dipilih gubernur. Dipilih saja Jawa Barat, Bang Ustaz. Jadi dapil nawaege 27 kabupaten kota. DPR mah dapil 2 kabupaten paling seueur 3. Tapi mah 27 kabupaten kota. Gitu. Jabat perorangan tidak partai. Kan? Ketika dituntut harus ada saksi di setiap TPS waduh, DPD mah 147.000 TPS. Kalau saya nempatkan saksi aja satu, Bapak dibiayaan 200.000 aja udah 28 miliar. Mendingan nyalon DPR itu ya 5 miliar gitu. Tuh kan? Itu Pak. Nah, ketika ada di Senayan, kita sudah capek-capek, sudah berat gitu kan, medannya sebegitu luas, mesti itu kewenangannya dikerdilkan gitu. Nah, jadi orang aneh sistem kenegaraan itu aneh di kita ini. Beda dengan di Amerika. Jadi mun di Amerika mah sarua jeung DPD teh Senat. Kan? Ya Senat itu lebih berkuasa daripada Kongres. Gitu. Jadi mau bukan. Jadi karena di Jina DPD mah DPR produk reformasi tentang kewenangan itu mau ngelega DPR. Di Amerika ngaran senator itu mengendalikan Kongres. Di setiap Kongres mah rek naon we rancangan undang-undang mah bisa di Amerika. Itu jadi berbanding terbalik dengan tata sistem kenegaraan yang ada di Amerika. Nah, itu pengingat Pak. Jadi tentang pemilu dan tentang pemilihan. Nah, pengingatlah akhir nama lamun aya kesamaan visi dan misi jeung para rakyat abdi sok ngalontarkeun gagasan jeung lamun aya mah potensi dari komunitas kita berpolitik, berorganisasi, bergerak itu jangan selalu mencari outsourcing, jangan selalu mencari orang di luar. Carilah di komunitas kita yang bisa dan dianggap layak untuk kita lakukan. Gitu. Namun sabab lamun ngadukung batur mah, ngadorong batur mah, ya urang mah kadikeun lagi paling banter ya itu. Tetap diperankan orang. Tapi lamun ayeuna orang dari komunitas kita, dari internal kita, maka kita yang memerankan semua. Tapi selalu mengajak kepada saya mending diperankan batur, mending memerankan. Yang mending memerankan. Ya, APBD dari dimanapun oke besar, kecil kan.
harus dikelola dengan benar. Gitu. Kadang-kadang karena kita selalu ada di luar, kita itu tidak langsung bersentuhan dengan itu, ya seolah-olah kita tidak punya hak untuk itu. Padahal semua berhak atas APBD, tergantung kita posisinya di mana. Kalau kita tadi menjadi bagian yang memerankan, maka itu tergantung kita. Dan hak untuk kita itu pasti banyak. Tapi kalau kita diperankan orang, ya yang diperankan orang. Kami bersyukur itu berenang muliakan. Dan gitu. Ada yang berlaku kurang sama persepsinya, yuk berkurang bebarengan di abdi. Mudah-mudahan itu jalan abdi nyalon DPD, ayah jalan ke langkah berikutnya. Suara nasi. Itu pengingat Pak, dengan kita suhun, bila itu dikuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ngatur kenuhun ka masa Bapak